Selamat datang di konten Ruang Redaksi Skakmat Al-Katiri. Nunjuk siapa, Mas? Ini ya pura-puranya ada kamera gitu kan. Ya barangkali kita punya podcast sendiri ya kan. Sana. Itu CCTV. Oh, bukan. Ini. Nggak ada. Nggak Ya? kelihatan. Ya, fourth wall. Sitcom. Iya, sitcom. Oh, iya. Berarti saya yang NPC-nya, nggak ngerti. Ngobrol kita. Oh, iya. Tidak. Mas Indra main karakternya. PC. Oke. Iya. Saya bukan nggak main karakter Nggak lah saya. Saya itu di dalam hidup ya figuran lah. Kita main engklek aja. main deh. Satu, Aduh. dua, tiga. Wah, liputan terbaru ini rame nih. Iya. Karena ya ini adalah tour stand up Indo pertama ya di Indonesia ya. Right to Riot. Right to Riot. RTR. RTR. Nggak ada singkatannya. Sok-sok. Right to Riot ya Right to Riot Right to aja Riot, gitu iya, kan. betul. Kayak apa sih doyan-doyan menyingkat dalam hidup ini? Ngapain apa-apa disingkat? Paling kesel. Bontek. Masa Bonar Ristek jadi Bontek? Udah gitu Bonar Ristek gitu kan, Bontek. Bontek itu padahal tokoh di ini, Mas. Kiamat sudah dekat, Mas. Bontek ada. Bontek. Kenapa? Tokohnya kenapa? Orangnya ini aja agak Tidak penting gitu. apa sih, gemuk terus bantet gitu. Oh, Bantet. Si Bontek panggilannya. Seperti roti yang Fermi-pannya keliru ya, kurang takarannya. Bantet. Pakai soda api itu. Keliru. Bukan pakai soda gue. Bukan. Ya. Saya pakai soda gembira dia. Wah, di warkop gitu. Kenapa disingkat-singkat gitu kan? RTR gitu. Enggak Right to ada Riot RTR. aja. Sebenarnya nggak usah lah kayak gitu-gitu. Terus kayak apa-apa disingkat gitu kan. Misalnya bikin kayak si Pepe gitu, keliru itu. Iya. Bikin apa sih Pepe? Si cepat aja bukan singkatan apa-apa. Bukan. Ya memang dia value-nya adalah kecepatan dalam mengantarkan kan. Ya udah 1 minggu kemudian baru datang kurirnya. Lucu kan makanya. Iya. Harusnya si cepot ya. Harusnya si cepot. Si cepot. Oh merah berarti. Merah. Ya, merah. Dan hanya ada Brand satu. color-nya. Gigi kan 2 ya biasanya. Ya. Gigi apa ini namanya? Gigi depan. Gigi kelinci nggak tahu lah ya. Kelinci. Right to Riot nggak ada singkatannya. Nggak ada. Bahkan di poster tidak ada foto penampilnya, hanya ada foto anjing. Iya. Anjing 3 ekor. Ini kan. Apa sih anjingnya? Pak. Anjing apa itu? Aduh nggak tahu breederan. Labrador. Lamasia. Itu bahasanya kan Labrador kan asing ya, tapi B-nya Jawa. Labrador. Terlalu. Iya. Ya itulah, ada 3 anjing menyetir. Iya, oh iya. Menyetir. Setirnya kiri ya, itu berarti Amrik. Setir kanan. Itu. Oh, mungkin di Jepang. Setir kanan di Atau Jepang. di US. Betul. Australia. Enggak lah ya. Emang ini sih ya. Ini 3 komika yang kerap kali mengundang decakan sembari kita berkata anjing gitu kan ya. Iya. Anjing nih gitu kan. Anjing. Ada 3 anjing ini. Ya, makanya posternya cukup mewakilkan. Iya. Oh, berarti ada kayak simbolismenya semiotika, komunikasi visual. Iya, betul. Ini Dan cukup primbon. cocok dijadikan skripsi anak komunikasi. Oh iya, bisa itu. Kalau mentok kan kita sukanya Ah. ngambil yang pop culture kan. Betul. Dan agak niche, jadi pembimbingnya nggak tahu. Pembimbingnya nggak tahu konteksnya apa, Oh, ini terus kayak konteks percaya apa? ini. Oh stand up lagi rame karena Marcel nyalon wali kota ya kan. Oke boleh. UKT mahal ya. Tiba-tiba sambat. Begitu. Tapi emang ini ya, ada keeksklusifan tersendiri karena Iya. Bung Rin tidak terlalu aktif di dunia Instagram ya kan. Iya, Di betul. Twitter rame. Abraham Tino Abraham tidak punya Tino Instagram. tidak punya Instagram bahkan. Iqbal Kutul ada lah ya Iqbal Instagram Kutul kan baru bikin special show kapan hari. Ya. Jadi ini cukup eksklusif sih, kayaknya ditunggu-tunggu gitu mana Abraham Tino dengan materi barunya gitu kan. Dan mereka bertiga kayak punya kesan cukup selektif dalam memilih panggung nggak sih? Iya betul. Karena mungkin penikmatnya juga spesifik kan. Saya ingat banget ini. Dulu mau meliput acara Slow Burn, Iya. preview dulu artikelnya. Oh, Dia minta preview dulu. ke mana sih? AB. Iya. Abraham Tino. Iya. Jadi dia kalau misalnya tidak bersedia diterbitkan ya seyogyanya tidak diterbitkan gitu. Wow. Sebenarnya kalau media kan ya terserah gitu kan Iya, publish.
karena kita adalah media komedi ya, mading lah ya. Iya, kita mading gitu kan. Kalau mading, janganlah diterbitkan gitu. Harus nurut persetujuan waka kurikulum ya. Kalau nggak boleh nggak naik. Waka kurikulum. Itu Pak Hari ya namanya. Hari. Namanya waka kurikulum. Iya, orangnya berkumis nih. Orangnya berkumis. Kebayang sosoknya. Terbayang. Tapi itu ya dari talentnya, tapi kan ya harus menghormati. Tapi ya lolos-lolos aja sebenarnya. Tulisan kita kan ramah gitu kan. Nggak terlalu menghentak gitu kan? Oh tidak pernah ngegas gitu. Ya nggak yang kayak bocor halus tempo gitu. Iya, tidak. Itu Menurut kan sumber memang yang ada. tidak bisa disebut ya. Oh nggak kayak gitu. Sumber kita bisa disebut. Maksudnya semua. di dunia stand up ini apa sih, belum ada opresornya gitu. Opresor tidak, penjajah tidak ada, Babylon nggak ada itu. Masih belum ada semacam rezimnya itu, nggak ada, rezimnya baik ya kan. Jadi Right to Riot ini harusnya bebas-bebas aja kita ulas. Ya harusnya emang nggak apa-apa, maksudnya ulasannya baik juga, saya yakin gitu kan. Iya, memang oke Mas. Oke kan? Oke. Iya. Cukup expected sih kalau oke. Cuma vibes-nya itu Mas yang wah itu Apa yang dirasakan? satu dari 1000 lah hal kayak gitu mungkin dari. Kok bisa? Cukup langka karena Yang di Jakarta ini perlu di notes ini ya. Di Jakarta dan show malam. Dan show malam. Oh yang show sore nggak nonton nih? Show sore saya nggak nonton. Cuma ada ini nih, ada satu keluhan yang ternyata cukup bersirkulasi di medsos ya, tentang show yang siang. Itu karena dia startnya kayaknya jam 2 siang kalau nggak salah, atau jam 3 sore gitu. Sore kayak? Sore ya, jam 3 sore. Jadi ada momen-momen di mana itu peralihan dari sore ke malam. Oh, jadi waktu terbenam ya? Betul. Urutan tampilnya tuh Abraham Tino, Iqbal Kutul, baru Rindra Dana. Setengah penampilan Iqbal Kutul ke belakang itu matahari tenggelam tuh. Oh, iya. Udah ada Fauzi Badila lari di sini ada. Aduh. Mengejar matahari. Mengejar matahari. Gitu. Terus ketika tampil Rindra Dana gelap karena sudah masuk maghrib. Dan lightingnya belum nyala. Mungkin lightingnya belum tersetting apa gimana gitu Mas? Atau itu mungkin tidak diantisipasi sebelumnya? Iya, kayaknya sih. Kalau dilihat pakai mata kan mungkin diafragma kita canggih ya kan. Maksudnya ya udah terang-terang aja gitu. Sebenarnya cuma karena itu di panggung terus backdropnya itu LED yang warnanya putih gitu Mas. Putih tulisannya Right to Riot. Backlight lah ya. Backlight ya. Jadi kayak ya teknis lah itu. Iya. Kayak lihat Ki mantep ya. kayak wayang ini. Anoman nih gitu kan. Ki mantep Sudarsono. Iya, mungkin Pancen, itu. oh iya. Itu rakyat pancen, oh iya. Gitu. Tapi itu ini sih, saya nggak mengalami sendiri. Itu adalah belum datang Anda waktu belum. Saya nonton yang malam soalnya. Ya. Jadi gimana? Dari awal aja kayaknya. Iya, dari awal yang itu memang terkesan sekali bahwa itu pertunjukan yang eksklusif karena lokasinya di bar. Di bar lantai 30 terus kayak kita masuk ada musik jazz gitu. Sing dim gitu. Ada Tompi di situ ya. Ada trio Lestari main. Terus perform pertama itu dari Rais. Openernya Rais. Ini mungkin kalau misalkan kita nggak ngikutin bener Rais ya, kayaknya agak kaget kenapa Rais ada di show sekasar ini gitu. Tapi dari show spesialnya Rais yang You Rais Me Up kan dia juga sebenarnya nggak ramah-ramah banget gitu. Sudah mulai memperlihatkan sisi agresifnya gitu. Iya. Ya kalau lihat di open mic kan dia ya keras juga sebenarnya. Jadi materinya cocok-cocok aja sebenarnya. Gitu-gitu. Difabel gitu. Difabel, iya. Ya itu materi yang semacam itu, apalagi dia mau tour juga. Sisi gelap. Sisi gelap, betul. Dan sepertinya gelap juga materinya. Betul. Itu kayak semacam marketing yang tepat sih untuk dia tampil di Right to Riot. Itu gitu. Terus masuk nih ke segmen 3 orang ini yang punya acara. Iya. Ini jangan bahas topiknya ya, saya juga sebenarnya penasaran, tapi kita untuk topiknya memang agak sulit disebut sih. Agak sulit dibahas ya. Agak sulit. Jadi feels-nya aja gitu. Feels-nya masing-masing. Itu kayak lihat rockstar ngumpul. Kayak super group ya? Kayak super group, betul. Wah. Itu mereka seperti ini loh Mas. Starter pack Pokemon itu loh, kayak Pikachu, Squirtle, sama Charizard. Nah itu 3 itu kan, yang main karakternya kan itu mereka kayak gitu vibes-nya itu. Jadi saya belum pernah nonton show di Indonesia yang para penampilnya itu disambut dan dilepas dari atas panggung dengan standing applause.
Udah kayak di Netflix. Udah kayak di Netflix, ada yang ngajak tos gitu-gitu loh Mas. Iya, Jadi kalau di Netflix kan gitu ya. Abraham Tino tuh di-present kan sama pakai Viti Aziz Doa Ibu, nggak ada MC-nya. Nggak ada MC-nya, Nggak ada MC, hanya Viti. hanya VT. Iya. Video maksudnya. Iya video kan di LED belakang yang dipakai backdrop itu ditayangin video Aziz Doa Ibu. Kayaknya syutingnya di markas ini deh, kayaknya. Oh iya gitu. Kayaknya tuh. Karena kelihatan Comika tulisan gitu. Kelihatan enggak sih, kelihatan ada Mas Iwai nyapu ya enggak sih. Cuma kayaknya ini kayaknya di markas deh. Terlihat seperti ini. Kelihatan seperti di markas. Dia mendeskripsikan penampilan satu ini, kalian mungkin sering dengar istilah jokes pinggir jurang, tapi pernah nggak kalian tahu siapa yang ada di jurang tersebut? Penampilan satu ini kayak gitu. Terus barulah musik mengalun, penampilnya masuk kayak gitu. Nah, Abraham Tino, begitu disebut Abraham Tino, orang-orang tuh, weh, Abe, fiwit. Terus Abe-nya nge-tweet di Twitter, saya di catcalling ya. Enggak sih, enggak. Wah, seperti rockstar ya Kayak tapi rockstar, ya? betul. Maksudnya rockstar juga gitu, kayak rockstar ini, punk rock banget gitu. Betul. Reaksinya orang itu nggak cuma tepuk tangan, nggak cuma ketawa, ada yang siul, ada yang ada. Wah, itu macam-macam sekali Mas, bunyi-bunyian di situ. Tak dung ting gitu. Klutik. Mulai bingung apa ya. Gitu. Tiga-tiganya kayak gitu. Tiga-tiganya. Bahkan Iqbal Kutul tuh kan paling ini ya, paling low key paling under the radar lah di antara tiga orang ini. Abu itu reputasinya udah menyebar, Iqbal Kutul masih stand up doang yang sangat respect ke dia, tapi kayak penonton umum mungkin belum banyak yang nonton dia. Jadi waktu dia naik ke atas panggung itu riak-riak gitu lah. Tapi sambutannya tetap kayak rockstar gitu. Pun waktu turun semuanya dapat standing applause. Semuanya. Hebat sekali. Keren juga. Bung Rin juga ya? Bung Rin juga. Oke. Ini Mas. Dan saya tuh baru sadar kalau dari luar ya, tiga orang ini kan kelihatan kayak satu warna gitu kan. Dark jokes gitu. Dark jokes. Tapi ternyata kalau misalkan ditampilin berderet gitu, tetap ada layer-layernya gitu. Ragam maksudnya? Pembahasan topik. Pembahasannya tetap kerasa beragam, cara mengolah komedinya pun kerasa beragam gitu. Kalau misal ibarat villain gitu ya, penjahat gitu, AB itu kayak yang paling berdarah dingin gitu. Oh, paling jahat. Paling jahat. Terus kayak Iqbal Kutul itu mungkin kayak mastermind-nya, jadi dia kayak kelihatan pinter gitu ya, profesornya. Sementara kayak Bung Rin itu adalah anti-hero sebenarnya. Karena dia ada nggak terlalu kasar kok sebenarnya. Nggak terlalu kasar? Sebenarnya nggak terlalu kasar, cuma ngomongnya itu sembarangan. Itu nggak terlalu kasar atau kalau dibandingin ke mereka? Emang nggak terlalu kasar? Nggak terlalu kasar. Oke. Cuma ini aja ngomongnya sembarangan, nggak kasar tapi sembarangan. Karena jokes-jokesnya dia itu, saya sangat kebayang jokes itu dicuitkan melalui akun @ponakannya Oh. Kebayang nggak? Iya. Oh, jokesnya emang tipe-tipe pendek gitu berarti? Tipe-tipe pendek. Jadi itu kayak kompilasi gitu loh. Iya. Rasanya. Jadi paling ceria malah sebenarnya warnanya Bung Rin itu karena jenaka gitu. Cocok ditaruh nomor 3 terakhir. Cocok aja. Kayak AB yang nge-set barnya, terus Iqbal Kutul itu adalah ini enak nih ditonton. Terus Bung Rin adalah malah jadi kayak ininya penawar sebelum kita kembali ke masyarakat yang dengan nilai-nilai sosial ini gitu. Sebenarnya gimana sih sepinggir jurang apa sih? Ini sampai ngilu Mas rasanya. Ada ngilu. Yang di level ngilu kayak gitu. Seperti biji kita diginiin temen waktu SD. Kayak mata kita digesek pakai pinggiran kertas. Kayak gitu. Gitu. Tapi bagaimana itu bisa sejajar dengan tawa gitu? Harusnya kita tertawa kan kalau stand up gitu. Nah ini yang salah satu yang mengagumkan itu ada salah satu act-nya dia. Salah satu ini Abraham Tino ya. Abraham Tino itu ada salah satu punchline-nya dia. Punchline. Penonton tertawa. Terus dia ngomong, sebenarnya aku punya tarian yang lebih jauh dari itu sih untuk jadi pilihan punchline. Kalian mau denger nggak? Gitu. Mau, lempar aja, lempar. Ya, kayak nantang-nantang gitu nonton. Ayo. Gitu. Terus Abe memulai beatnya lagi dari setup sampai ke punchline yang dia bilang itu. Punchline. Terus penonton, aduh, penontonnya gitu. Gitu tadi nantangin. Nah, itu orang ketawa di situ. Jadi orang itu menertawakan bahwa wah,
menertawakan ininya, momentumnya Iya, gitu. iya. Oh, experience itu ya jadinya. Betul. Dan Iya, itu iya. kayak dia pasti menyadari bahwa di sini pasti tapi aku harus kasih yang lucu dulu. Terus ini nanti aku bawain. Wah, jago juga itu ya. Jago. Nilai. Sebentar. Ya. Sebelumnya Ah. ada nggak sih show kolektif yang kita liput di 2024? Show kolektif ya? Enggak ya? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada deh. Kita nggak ngeliput show kolektif. Alright. Oke, berarti nilainya Selalu berapa? special show atau showcase yang semacam well known gitu. Well noted atau Stand up night. ya sebenarnya atau itu apa. sih. Sebenarnya Well kayak noted gitu, kakek termasuk. cangkem atau gitu-gitu. Oh ya. Heeh. Ya itu sih. Ya kayak gitu-gitu ya. Ini nilainya pasti di atas 4 Mas. Karena 4,5 sampai? bagus semua. 4,5. 4,5. 4,5 oke, 4,5 Kalau 4,5 itu berarti dia paling tinggi. di tahun ini. Enggak, di tahun ini Abdul Rashad 4,6. Oh Black iya. Camping. Ya, 4,5. Kalau ini 4,5 berarti tertinggi nomor 2. Tapi kalau show kolektif paling tinggi Iya, 4,5. 4,5. Nggak ada yang gagal. Semua penonton happy dari awal sampai akhir. Ya. Dan kayaknya malah ini salah satu show yang setelah nonton kita berharap mereka akan bikin sesuatu lagi setelah Iya, itu. iya. Ayo, Kayak segera, craving segera, for segera. more gitu Iya, ya. iya. Mereka menjanjikan nggak? Enggak ya? Kayaknya di Twitter mulai nyebar gimana nih Pak Pres gitu. Gimana? Ya. Oke, Lanjut nggak oke, nih, lanjut nggak nih? oke. Iya. Kalau lanjut pasti akan sangat menyenangkan sih. Iya. Ini yang rugi orang Purwokerto. Kenapa? Batal. Dasar. Kasihan. Anda hanya ingin ke Curug saja. Curug. Iya. Ya udahlah, tulis saja artikelnya. Saya akan pergi ke Bintaro karena juga Ngapain? iya, saya juga pengen ke pinggir jurang, tapi bisanya cuma jurang mangga. Yaudah, terus. Ke sana sambil gini. Jurang Manggut. Bukan. Oke. Sambil jurang mangga. Makan biji mangga.